Om Swastiastu, Jero Gede, Raja Sore niki. Swastiastu, Rajang Sore. Wih, punapi niki rame-rame temen rauh niki punapi. Inggih Jero Gede, kedatang kami niki ingin bertanya kepada Jero Gede tentang Hari Raya Melasti yang nampak niki. Dan juga rentet dan nike setelah Melasti ada upacara Tauragung. Oh, Hari Raya Tauragung, upacara betul. Nggih. Niki dia ingin bertanya niki makna dan pelaksanaannya nike. Nggih. Suksemo niki sareng sami anak-anak nggih. Anak-anak aja ngomong nggih. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Nggih. Niki sesuai dengan kemampuan Pak Jero malih jebos niki. Nggih, Pak Jero nak namet kedatangan adik biar tidak kecewa ya Pak Jero jawab sesuai dengan kemampuan Pak Jero. Nggih. Nggih Pak Jero. Inggih, suksemo Dik. Pak Jero langsung saja menjelaskan. Tetapi sebelum Pak Jero menjelaskan, nggih. Ini sesuai dengan sudut pandangan Pak Jero. Sesuai dengan pemahaman Pak Jero dan tidak mempertentangkan yang lain ataupun yang sudah biasa dilaksanakan dengan tradisi-tradisi kita ataupun budaya kita yang adiluhung ini yang perlu kita jaga. Nah, di sini satu pendapat dari Pak Jero seperti apa yang adik tanyakan, Hari Raya Melasti, makna dan pelaksanaannya, begitu juga selanjutnya setelah itu adalah Hari Raya Taur Agung. Baiklah, Pak Jero mulai. Pak Jero pakai bahasa Indonesia mantan nggih. Nggih Pak Jero. Baik. Mari bersama-sama. Pertama, seperti pertanyaan adik, Pak Jero akan jelaskan melasti dan maknanya. Melasti, apa makna daripada melasti dan pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan Pak Jero dan sudut pandangan Pak Jero. Nah, melasti yang sudah lazim disebut tiada lain di kalangan masyarakat luas itu kan sudah kelopah atau disebut dengan menyucikan alam ini. Nah, kalau menurut Pak Jero, yang mana di sini dalam pelaksanaannya adalah kita menyucikan dengan prasarana beliau adalah air suci atau disebut dengan tirtoning jatiluih yang lukat yang lebur sekancan letah alam malah ataupun dasamalau. Yang tiada lain yang dimaksudkan di sini menurut Pak Jero adalah tirto prayasito, karena di sini tercantum tertulis melasti, pemelisan, lis kan pakai prayasito biasanya kayak lis kan gitu. Nah, bodoh-bodohan Pak Jero menyebutnya kan ya. Nah, di mana kita memohonkan? Kepada siapa kita mohonkan hal itu ataupun tirtoning jatiluih? Yang sudah jelas adalah kepada Ido Sang Hyang Widiwasa. Kita mohonkan tirtoning jatiluih dengan prasarana kita adalah dupa air dan bunga dan juga ayatnya sesuai dengan kemampuan kita dimohonkan kepada suksemo ping banget ring jero mangku makasami memohonkan uang supada ataupun tirto penglukatan itu ring Ido Sang Hyang Widiwasa dan tempatnya jelas pada tempatnya disebut dengan dalam kita berritual sesuai dengan etika. Nah, begitu ya. Nah, pelaksanaannya kita memohon kepada Ido Sang Hyang Widiwasa ring singgo sana Ido yang kita sucikan, yang kita buat, yang kita sugestikan tiada lain adalah di tempat-tempat suci adalah ring merajan-merajan, puro-puro sesuai dengan isto madi utamo linggo-linggih Ido Sang Hyang Widiwasa yang memohonkan itu tiada lain yang kita anggap petugas-petugas yang amat mulia ada itu adalah Ido Jero Mangku kita kan begitu yang memohonkan dengan prasarana secukupnya dan begitu setelah dia memohonkan Jero Mangku atau petugas setempat barulah disucikan alam itu disebut di sini kalau menurut Pak Jero simpulkan menyucikan alam atas. Di mana kita menyucikan alam atas itu? Tiada lain kalau menurut Pak Jero yang alam atas itu diwakili dengan linggo-linggih Ido Sang Hyang Widiwasa lelawang Ido pelinggih-pelinggih dan wewidangan puro-puro itu ataupun ring pekarangan karena di sana juga di pekarangan ada linggo-linggih Ido disebut merajaan alit. Begitu deh. Di sanalah disucikan kepada
umat sedharma nggih pada saat melasti itu. Yang sudah dimohonkan oleh Jero Mangku Tirtoning Jatiluih ataupun Wangsu Padan itu. Itu dalam pelaksanaannya. Dan di sini kita tidak pungkiri sangat erat hubungan yang namanya budaya dan tradisi itu dengan agama. Begitu juga agama, kalau agama tanpa tradisi sangatlah tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Tradisi, budaya tanpa agama juga tidak baik. Dimana terkait itu seperti yang kita laksanakan seringkali dari dulu, adanya melasti ke pantai dan ke sungai, walaupun sesungguhnya kita memohonkan air suci itu ring Ido Sang Hyang Widi Wasa dan di tempatnya walaupun disebut dengan kita berritual sesuai dengan etika ring Singgosana Ido di puro-puro ataupun di tempat suci. Nah, begitu pelaksanaannya ke sungai ataupun ke pantai yang seringkali kita lihat bahkan kita laksanakan dari sejak dulu. Nah, di mana di sana adalah tradisi kita yang juga ada maknanya di sana. Ketika setelah kita sucikan alam atas itu yang diwakili dengan pelingih-pelingih Ido, dan kita mohonkan juga ring linggo-linggi Ido di Singgosana Ido ring puro-puro bukan di pantai, maaf nih. Nah, setelah itu adanya sekarang letah-letuh sarwaweso itu sudah dibersihkan. Nah, kita buang, sugestikan kita buang sekarang tempat pembuangan atau penghanyutan sungai ataupun ke pantai. Itu menurut Pak Jero. Nah, Bapak simpulkan bahwa melasti itu adalah menyucikan alam atas. Kenapa begitu? Kan begitu. Selanjutnya Pak Jero menjelaskan Tawur Agung ini. Dengarkan baik-baik. Nah, yang tadi sudah pelaksanaan daripada melis dan maknanya seperti itu. Kalau menurut pemahaman tiang. Selanjutnya adalah Tawur Agung. Tawur Agung ini Pak simpulkan langsung saya simpulkan, entar lagi Pak Jero kasih penjelasannya. Tiada lain kalau menurut Pak Jero adalah tadi menyucikan alam atas, sekarang menyucikan alam bawah. Begini, mengingat di sini sebelum Pak Jero menjelaskan, kita juga perlu menjaga keseimbangan alam atas yang kaitannya pasti alam bawah. Itulah keseimbangan. Ketika upacara melasti direnteti dengan upacara Tawur Agung itu kita menjaga keseimbangan, menyucikan alam atas dengan alam bawah. Yang mana maknanya itu sama tetapi dengan cara pelaksanaannya itu berbeda karena ada bedanya alam atas dan alam bawah. Langit dan bumi aja beda, kan begitu. Dalam satu wadah, kan begitu. Nah, sekarang lanjut kita menyucikan alam bawah. Pada saat Tawur Agung, Tawur Agung. Nah, itu dulu ya. Tawur yang artinya disebut dengan naur, Agung yang artinya luas ataupun besar. Pada saat itu kita naur ataupun kita simpulkan mecaru itu nyucikan, secara bersama-sama umat sedharma. Secara bersamaan kita pada saat itu menyucikan ring suang-suang widang pekarangan, ring suang-suang linggo-linggo hido, ring puro-puro merajan. Nah, begitu ya. Cara untuk menyucikan itu dan maknanya apa? Makanya ada disebut pecaruan dengan penyambelehan. Nah, terkait sekarang di sini kita menyucikan atau istilahnya nyumyo buto dengan mecaru dulu. Kenapa mecaru? Apa makna mecaru? Makna mecaru pada saat itu adalah nyumyo buto ataupun membuat keindahan pada wewidangan pekarangan kita atau wewidangan puro. Itu wewidangan. Selain wewidangan puro ataupun wewidangan pekarangan hak manusia yang memiliki ataupun Tuhan itu sendiri punya wewidangan adalah itu disebut jalan. Baik pun tegalan itu jalan. Kalau sudah tidak terbatas. Makanya kalau kita sudah Pak Jero seringkali margi tigo, margi tanah, margi toyo, margi angin, yang ditempatkan oleh makhluk astral ataupun buto kalau yang diciptakan oleh Ido Sang Hyang Widi. Kembali lagi. Pecaruan itu tujuan dan maknanya adalah nyumyo buto, mengusir buto kalau.
bukan Buto Dewo. Bedain ya. Nah, mengusir Buto Kalo ke tempatnya. Karena maaf, Tuhan yang kita sebut sebagai agama ini, kita sebut di agama ini adalah Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Yang ada di dunia ini selain Tuhan adalah ciptaannya, ciptaan Tuhan, baik itu planet, bumi dan isinya adalah semua ciptaan selain Tuhan, baik itu makhluk astral ataupun makhluk yang nyata dilihat maupun tidak nyata. Ingat itu. Nah, pada saat itulah kita mengusir mereka itu di tempatnya. Dan sudah diberikan tempat makhluk yang tidak nyata ataupun Buto Kalo itu kepada beliau yang diciptakan oleh beliau juga yang tidak berjalan seperti kita di Jalan Tigo ataupun Margi Tigo. Karena itulah tempatnya di sana dan kita tidak mengusir dari sana lagi, mengusir di tempat kita. Dengan prasarana mecaru. Nah, makanya pada amalannya setelah mecaru sebentar lagi ada pawai anak remaja-remaja biasa buat ogoh-ogoh yang seram-seram mukanya, berduyun-duyun berbaris di jalan. Nah, itulah amalannya kita sugestikan setelah kita usir dari tempat kita, widangan kita ataupun widangan tempat suci, dia sudah kembali ke tempatnya di jalan. Itulah tempatnya mereka, kita usir dari rumah. Begitu ya. Nah, mengingat di sini Buto Kalo. Apa arti Buto Kalo? Bukan Buto Dewo. Ntar lagi nyambung loh ke penyembelihan. Buto Kalo, Buto yang artinya sudah tidak melihat kan? Siapa Buta melihat? Kan ada. Buto yang artinya tidak melihat, yang Bapak simpulkan di sini tidak terlihat baru Buto. Kalau adalah nyata, ada. Karena orang niskalo, nis tidak nyata. Sekalo nyata, nis kalau sengado kalau ada. Di sini kata beda dengan kata-katanya saja tetapi sama artinya. Buto Kalo. Tidak ada tetapi ada, itulah makhluk astral. Tidak terlihat tetapi ada. Seperti contohnya Wang Samar ataupun makhluk astral yang lain, Gondorowo atau segala macam. Kan kita tidak bisa mengajak dia komunikasi dan terlihat setiap hari kelihatannya, kan enggak. Tetapi dia ada kadang-kadang kelihatan. Orang bilang sering kan Pak Jero tidak pernah lihat. Nah, seperti itu. Itulah makhluk astral atau disebut dengan Buto Kalo. Gitu kan? Nah, jadi pada saat mecaru dulu, itu adalah mengusir Buto Kalo itu ataupun ciptaan Tuhan yang tidak terlihat tapi ada di tempatnya, diberikan tempat di jalan. Sing jarago ngeseng, bukan kita menghancurkan, kita tidak punya hak untuk menghancurkan, karena juga kita adalah ciptaan Tuhan, beliaulah yang berhak. Itu. Nah, yang kedua adanya penyembelihan. Penyembelihan itu bukannya istilahnya kita memberikan Buto Kalo, bukan. Buto Kalo sana istilahnya ngeseng, nadah, bukan. Kalau menurut menurut Pak Jero, sesuai dengan pemahaman Pak Jero tidak mempertentangkan sudut pandangan ataupun pemahaman orang lain. Mari kita kaji bersama-sama. Kenapa bukan untuk Buto Kalo? Ini adalah penyembelihan itu adalah menyucikan alam bawah dengan sarananya adalah penyembelihan itu. Kenapa? Seperti yang Pak Jero bilang tadi. Di dunia ini adalah ruwa binedo dan perlu keseimbangan. Teman dari alam atas, alam bawah. Tadi di Melasti menyucikan alam atas dengan Tirto Prayasito lis. Lawai petaan. Jadi lawai bang nih jadi. Makanya dengan api. Bagaimana api itu biar bisa dipakai untuk menyucikan api dengan air itu? Bagaimana bisa orang api itu kena air kan pasti mati. Nah, di sini kita amalkan dalam bentuk filsafatnya, dalam sastra. Bang api ngelukat ngelebur sarwa weso untuk menyucikan alam bawah. Ingat nih Kak? Nah, di mana dipakai menyucikan alam bawah dan untuk siapa? Bagaimana maknanya itu dengan untuk siapa kita menyucikan alam bawah? Ketika Tuhan Ida Sang Hyang Widi-Wasa menepati istilahnya menguasai alam atas, beliau disebut Dewa Batara. Ketika alam bawah beliau disebut dengan manifestasinya disebut dengan Buto Dewo. Tadi Buto Kalo ciptaan, sekarang beliau manifestasinya ini tidak terlihat dan juga tidak kita bisa melihat, hanya melalui rasa.
kalau ada nak ngurak. Nggih. Ada ngurak ngunyeng kan hanya rasa. Siro teh ningaang sedapat itu kerau untuk napi ngerau cingaang kan sih. Nah, itu contohnya. Nah, di sini adanya buto dewo. Buto sudah jelas tidak terlihat. Dewo adalah wujud daripada sinar suci Tuhan. Tiada lain manifestasi Tuhan yang menguasai alam bawah. Nah, begitu setelah menyucikan alam atas, sekarang sucikan juga alam bawah dengan tirta api, api. Bilang mana, mau yang mana diwakili api itu dengan penyembelihan ayam ireng dan celeng butuhan selem. Bagaimana itu bilang disebut api? Di mananya kita bisa sebut api? Sesuai dengan sastra suci, aksara suci, sesuai dengan pemahaman tiang, dengar dikit-dikit, tidak si pintar, tidak tahu apa juga. Bang disebut dengan panas ataupun api yang diwakili dengan Batara Brahmo, menyatu dalam tubuh adalah darah dan hati. Dan adalah unsur kajo atau disebut dengan Wisnu dengan sifat cair dengan warna hitam. Nah, makanya dipakai ayam hitam dan celeng butuhan selem. Ayam hitam adalah disembelih, darahnya itu adalah wakil daripada api. Warna ayamnya itu hitam mewakili toyo ataupun air warna hitam Wisnu. Itulah api ngelukat ngelebur sarwo wesio ring alam bawah. Mangdo memargi buto dewo dari manifestasi beliau. Mangdo suci nirmalo singgo sana ido ring alam bawah setelah menyucikan alam atas pada hari melasti. Itulah yang bilang sering-sering keseimbangan. Untuk menyeimbangkan alam, kita sucikan alam atas dan alam bawah. Dan selanjutnya, kenapa celeng butuhan warna selem? Nah, seperti itu. Darahnya merah dalam mewakili api, celengnya selem mewakili air. Dan juga menyesuaikan di sini. Perlu Gus tahu juga. Menyesuaikan juga sehingga sana itu walaupun beliau yang menepati di segala itu semua nisto madya utama, karena kita juga di sini dituntut dalam berritual kita juga harus memenuhi etika. Ano ring nisto kang yang siap selem manten ring madya utama dos ke celeng butuhan. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada Tawur Agung dan Melasti itu, Melasti adalah menyucikan alam atas dengan tradisi kita hanyut ke pantai, dan Tawur Agung itu adalah juga mengusir ataupun disebut dengan nyumyo buto dengan pecaruan agar buto kalau itu ciptaan Tuhan itu kembali ke tempatnya, diberikan tempat di margi tiga, biar dia tidak di rumah. Dan juga kita menyucikan alam bawah dengan prasarana dan penyembelihan itu sebagai lambang tirta penyuciannya. Jadi kesimpulan dari semua itu disebut dengan makna daripada Melasti berentara dengan Tawur Agung adalah menyucikan alam atas dengan alam bawah atau keseimbangan alam ini. Kemantan. Semua niki Pak Jero atas penjelasannya. Ngiring hari sama-sama. Seandainya tidak berkenan di hati adik-adik, jangan dipakai. Di mana kekurangan Pak Jero, mohon diisi juga. Pak Jero manusia biasa, tidak luput daripada kesalahan dan kekurangan. Semua niki. Terus. Sering Om Santi. Om Santi.